Jenengku Suradi, umurku 56, SD kelas 3. Eneng ritual khusus biasanya di setiap pojokan ki dingeki macem isine surat-surat yang dibungkus karo bambu. Iya, enek doane paling kita baca selawat aja sudah berdoa. Kalau ya nggo petani mendukung, kalau pare wis tuwek ya mendukung, untuk palawija juga dukung untuk 4 sasi. Maksimal kurang luwih 60 karung. Jadi ini namanya banyu tahu. Banyu tahu. Banyu Ya. tahu ini, yes. Nggih. Yang bendungan situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Hamudin selaku Divisi Humas Posko 2 Desa Tandasura. Kali ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman sekalian tentang karakteristik dari Desa Tandasura. Desa Tandasura bukan hanya tempat persinggahan, tetapi dia juga merupakan desa yang menyimpan ruang untuk tradisi, budaya, cita rasa yang khas, serta keindahan alam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah kehidupan masyarakat, Barasanji menjadi salah satu tradisi yang terus hidup. Lantunan dan pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang berpadu dengan kebersamaan masyarakat menjadikan Barasanji bukan hanya sekedar tradisi keagamaan, tetapi sebagai simbol untuk memperkuat silaturahmi dan nilai-nilai kebersamaan. Tidak hanya kaya akan tradisi, Desa Tandasura juga memiliki cita rasa yang khas yang patut dikenang. Salah satu di antaranya adalah Sokol Pais, sebuah kuliner tradisional yang menghadirkan rasa sederhana namun penuh dengan cerita yang menggambarkan identitas Desa Tandasura. Dan ketika tradisi budaya serta cita rasa yang khas telah bercerita, maka alam pun ikut menyempurnakannya. Gunung Bulu menjadi salah satu pesona alam yang menawarkan panorama serta suasana yang menyenangkan. Dari ketinggian, kita bisa melihat sisi lain Desa Tandasura, sebuah desa yang menyatukan masyarakat dengan keindahan alamnya. Barasanji yang mengajarkan tentang warisan dan kebersamaan, Sokol Pais yang mengajarkan tentang rasa dan identitas, Gunung Bulu yang mengajarkan tentang keindahan dan kekayaan alam. 3 hal yang berbeda namun berpadu menjadi satu cerita, yaitu Desa Tandasura merupakan desa yang menjaga tradisi, merawat rasa, dan menyimpan kekayaan alam. Saya Aldila Hamudin, pamit undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap daerah memiliki cerita. Cerita yang tumbuh dari kehidupan masyarakat, diwariskan melalui budaya dan terus dijaga dari generasi ke generasi. Disinilah di Desa Napo, berbagai cerita itu masih hidup hingga hari ini. Yaitu masalah asli pakalabiang yang lebih diutamakan.
alhamdulillah sekarang masih terpelihara dengan baik dan masih dilakukan oleh masyarakat kita. Bukan hanya sebuah istilah, Sipakalakbi menjadi nilai yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Napo. Dari nilai yang hidup dalam masyarakat, kita beralih pada warisan yang hidup melalui tangan dan keterampilan. Inilah salah satu budaya Napo, Manette. Namun, cerita Napo tidak hanya tersimpan dalam adat dan budayanya. Jejak masa lalu juga masih dapat kita temui melalui tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah dan religi. Salah satunya adalah Makam Todilaling, sebuah tempat yang menjadi bagian dari jejak sejarah dan perjalanan masyarakat di wilayah ini. Hingga kini, tempat tersebut masih menjadi bagian dari ingatan dan kehidupan religi masyarakat. Terdapat pula Makam Nangguru Poci. Tempat ini menjadi bagian dari kekayaan sejarah dan religi yang dimiliki desa Napo. Dari jejak sejarah, kita kembali pada kehidupan masyarakat hari ini. Karena kekayaan sebuah daerah juga dapat ditemukan dari apa yang dihasilkan oleh tangan-tangan masyarakatnya. Untuk 1 jam saja. Tahu selamatkan aku, menyelamatkanmu. Sekarang aku tahu. Kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes I wanna fall. Rambut-rambut kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai with everything you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Dalilah bin Sahil. Di Desa Sulai, keyakinan dan tradisi berjalan beriringan. Ketika seseorang dipanggil oleh Sang Pencipta, warga desa meyakini bahwa ruh almarhum sesekali kembali mengunjungi rumahnya. Keyakinan tulus inilah yang melahirkan serangkaian tradisi yang penuh keikhlasan dan penghormatan. Sebelum dimulainya pengkhotaman Al-Quran, terdapat adat yang senantiasa dijaga turun-temurun. Keluarga almarhum menyiapkan perlengkapan berupa bantal, kasur, bunga melati, kain yang dibentuk menyerupai baju, serta kelambu. Semua itu disiapkan dengan penuh kasih, lalu diserahkan kepada Pak Imam sebagai wujud penghormatan kepada almarhum, seakan-akan beliau masih hadir di tengah keluarga. Setelah semuanya siap, mulailah rangkaian pengkhotaman Al-Quran yang dilaksanakan dengan khusyuk. 3 orang ditunjuk untuk membaca surah Al-Baqarah secara berturut-turut. Di Desa Sulai, diyakini bahwa dengan selesainya pembacaan ini, maka telah terhitung pula 1 kali khotam Al-Quran bagi almarhum. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran secara serentak oleh seluruh jamaah yang hadir hingga tuntas seluruh 30 juznya. Sebagai penutup yang penuh makna, khusus untuk juz ke-30 dibaca dan disisihkan secara khusus, lalu diserahkan kepada keluarga almarhum. Semoga menjadi bekal dan penghibur hati keluarga yang ditinggalkan, sekaligus pahala yang terus mengalir bagi yang telah mendahului. Bukan sekedar kebiasaan semata, melainkan wujud cinta, doa, dan harapan agar almarhum beristirahat dengan tenang dalam rahmatnya. Demikianlah tradisi di Desa Sulai, menyatukan bacaan, doa, dan kasih sayang dalam satu harapan,
Semoga setiap huruf yang terbaca menjadi pelita yang menerangi perjalanan almarhum menuju keabadian di sisinya. Apa itu? Sehingga setelah pertemuan juga Adat merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adat tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Di Kecamatan Ulu Manda, khususnya di Desa Salutambung, terdapat berbagai adat yang masih dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Di antaranya adalah adat Sisorong yang berkaitan dengan mahar dalam perkawinan, serta adat Tuho yang berfungsi dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat. Menurut penuturan Bapak Ridwan selaku tokoh adat Desa Salutambung, adat Tuho merupakan salah satu bentuk hukum adat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa sekaligus mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan tindakan kekerasan seperti memukul orang lain, maka pelaku akan diproses berdasarkan ketentuan adat. Tokoh adat dapat memberikan sanksi berupa kewajiban menyerahkan sesuatu yang memiliki nilai tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut bukan semata-mata untuk memberikan hukuman, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pembelajaran agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Lebih dari itu, adat Tuho menjadi sarana untuk memulihkan hubungan antara pihak yang berselisih dan menjaga keharmonisan masyarakat. Melalui adat Tuho, kita dapat melihat bahwa masyarakat Desa Salutambung memiliki kearifan lokal dalam menjaga perdamaian, ketertiban, dan persatuan. Karena itu, keberadaan adat ini menjadi warisan budaya yang penting untuk terus dikenal, dipahami, dan dilestarikan oleh generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di kesempatan kali ini kami sudah bersama Bapak Ridwan selaku pemangku adat Desa Sambabo. Yang dalam hal ini kami akan menanyakan terkait adat di Kecamatan Ulu Manda tentang bagaimana mekanisme pasorongan yang sering diadakan di acara pernikahan. Jadi bicara adat di Sambaho ini ada kesamaan. Tatanan adat yang ada di Ulu Manda ada 3 hal. Yang pertama itu adalah sakka paparyamaan istilahnya. Yang kedua pandatomate. Yang ketiga adalah sakka pambujangan. Kalau tatanan khusus masalah pambujangan tentu masuk di ranah istilahnya sorongan. Nah, di dalam pasorongan ini 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah istilahnya sekati mesatedo. Ada juga 2 kati 2 tedong, juga 3 kati 3 tedong. Untuk penjelasan dari 3 hal ini, sekati mesatedong, 2 kati 2 tedong, dan 3 kati 3 tedong, ini ada berdasar kepada kasta. Kasta dalam hal ini keturunan. Apakah dia keturunan Meradia, atau apakah dia keturunan Papua Baligau, atau apakah memang masyarakat umum. Uang itu seorang Dido seharusnya benda yang hidup, apakah cengkeh, kelapa, atau durian, itu bisa jadi posoro karena ada nilai filosofinya di situ, barang yang berbuah. Nah, mudah-mudahan setelah kawin itu mempunyai anak, keturunan, kan filosofinya ke situ. Nah, selanjutnya setelah posoro itu sudah ada, yang bom ini bawa
membuka luar tahu, istilahnya buka luar kalau bahasa. Siang hari di desa Sambabo terasa hangat. Matahari menyinari atap genteng dan jalan setapak yang sibuk oleh aktivitas warga. Di sebuah lahan kecil yang berada di tengah pemukiman, berlangsung proses penyulingan minyak nilam. Aroma kuat daun nilam menyebar ke seantero desa, menciptakan atmosfer khas desa yang hidup. Melihat hal itu, kami penasaran dan ingin belajar. Kami mendekati para perajin dan bertanya tentang prosesnya. Mereka pun menjelaskan sambil menunjukkan langkah demi langkah secara ringkas dan mudah dimengerti. Kegiatan penyulingan minyak nilam di tengah pemukiman desa Sambabo bukan sekadar proses ekonomi. Ia memadukan keterampilan turun-temurun, kebersamaan tetangga, dan keselarasan dengan alam. Menyaksikan hal ini memberi pelajaran tentang ketekunan dan warisan budaya, memberi manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Menjejak di tepi air terjun Sambabo, serasa masuk ke ruang tenang yang diselimuti kehijauan. Pemandangan langsung menyambut dengan tirai air dan bebatuan yang menyatu dalam harmoni alam. Air terjun Sambabo tetap memesona, meski debit airnya menurun akibat musim kemarau yang panjang. Dan inilah pesona air terjun Sambabo. Setiap tempat memiliki cerita. Cerita yang tidak hanya tersimpan dalam keindahan alamnya, tetapi juga dalam cita rasa makanan dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di sini kami menemukan keindahan yang mungkin sederhana, tetapi sangat begitu berarti bagi kami. Hamparan alam, suasana yang tenang, dan kehidupan masyarakat yang begitu dekat dengan lingkungan menjadi bagian dari pesona yang dimiliki tempat ini. Namun, mengenal sebuah daerah tidak lengkap tanpa mencicipi kulinernya. Dari tangan-tangan masyarakat, lahir berbagai hidangan khas yang bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan cerita kehidupan mereka. Lebih jauh dari itu, kami belajar tentang adat dan budaya yang masih dijaga hingga hari ini. Dalam hal itu, kami mewawancarai salah satu tokoh adat di desa Kabiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, perkenalkan saya Akmal Alimuddin, tim KKM dari Mahat Ali Latifia Parape. Kami datang menemui Bapak pada kesempatan kali ini. Kami bertujuan untuk bertanya, mewawancarai Bapak sedikit tentang adat dan budaya yang ada di Kecamatan Ulu Manda ini. Nah, adapun adat dan budaya yang kami ketahui terkait yang ada di Ulu Manda ini, itu ada istilah adat tuho. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan adat tuho. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya adalah Udin. Kebetulan saya termasuk ketua lembaga adat khusus di Desa Kabiraan, jadi bukan Munda. Lain juga ada memang tiap-tiap desa itu ada lembaga adat sendiri. Jadi tapi secara kebetulan kita bernaung termasuk di wilayah adat Ulu Manda. Jadi sedikit ada kami bisa sampaikan kepada Anda. Jadi mengenai, jadi saya langsung saja sesuai dengan apa
apa yang ditanyakan bahwa adat Tuho di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat adalah sistem adat dan pedoman hidup yang memuat nilai-nilai luhur kemanusiaan, keharmonisan dengan alam, kekeluargaan, serta prinsip ketuhanan. Ada mananungan yang menyatu dengan ajaran Islam. Berarti ini adat Tuho, Pak. Ya. Kalau kita mau artikan secara bahasa adalah adat kehidupan, Pak, ya? Ya. Atau aturan-aturan aturan-aturan hidup di Kecamatan Ulumanda ini. Oh iya. Kemudian selanjutnya, Pak, yang kedua, apa nilai-nilai utama yang terkandung dalam adat Tuho? Iya. Nilai-nilai utama itu yang pertama adalah nilai ketuhanan. Mengakui kekuasaan Allah sebagai pengatur alam semesta. Adat Mananunga yang biasa disebut dengan adat Mananunga. Iya. Kemudian yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Ada nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan rasa hormat antara warga. Ya. Kemudian selanjutnya nilai kekeluargaan, mempererat kebersamaan dan ikrar gotong royong dalam berbagai profesi sosial dan perkawinan. Nah, kemudian selanjutnya nilai lingkungan, ya, termasuk masih ada nilai-nilai utama ini dalam adat Tuho. Nilai lingkungan, istilahkan itu nilai lingkungan, menjaga keselarasan hidup dan kelestarian alam di wilayah pegunungan Ulumanda. Itu salah satu yang dimasukkan dalam nilai-nilai budaya Ulumanda. Adat Tuho itu adalah termasuk melestarikan alam. Ya. Tradisi yang diwariskan bukan hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi menjadi nilai yang terus hidup dalam kehidupan masyarakat. Alam mengajarkan kami tentang keindahan, kuliner memperkenalkan kami pada cita rasa, dan adat budaya mengajarkan kami tentang makna kehidupan.